Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya lama tidak mereview rute ya dari game Train Simulator Android Indonesia. Kali ini saya akan membahas mereview rute dari RII, itu dari punyanya Mas Rahmat Hidayat. Relasi dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Semarang Poncol. Dan rute ini bersifat payware dengan harga 45.000. Bisa menikmati pemandangan dari Solo sampai stasiun Semarang. Dan rute ini adalah jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibuat oleh Belanda, membentang dari stasiun Solo sampai dengan stasiun Samarang dulu ya. Ya, bagaimana review dari rute dari RII atau dari Mas Rahmat Hidayat? Tonton videonya sampai selesai. Ya, inilah stasiun Solo Balapan. Solo Balapan berada di termasuk stasiun besar, salah satu stasiun besar yang berada di Daup 6. Sekaligus stasiun terbesar yang berada di kota Surakarta atau kota Solo. Ya, ini menggunakan bangunan asli, belum RTT ya kayaknya ini, tapi udah ini stasiunnya udah cuman segini ya ini, tapi ini udah dari depannya udah mirip ya. Dan ini juga ada untuk masuk kereta bandara juga. Dan ini adalah peron selatan. Di sini untuk sekarang itu ada 4 jalur ya. Yang dulu mulanya 5 jalur, sekarang jadi 4 jalur. Ya, ini ada penyeberangan juga untuk kereta bandara dan kereta api komuter lain. Ada 4 jalur. Ada seperti bangunan asli ya. 4 jalur stasiun Solo Balapan, ada sinyal. Dan di peron selatan, peron utara ada stasiun bandara Adi Sumarmo yang untuk melayani kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo. Dan sekarang jalur 5 sampai jalur 7 ini untuk kereta api jarak jauh ya. Rencana ke depan itu di Solo Balapan itu yang peron selatan itu untuk kereta api komuter lain. Kalau yang di peron utara untuk kereta bandara dan kereta api jarak jauh yang berhenti dan berjalan langsung. Nah, inilah stasiun Solo Balapan, stasiun bandara yang mengarah ke stasiun Gundi ya. Dan di sini juga ada percabangan untuk mengarah segitiga ya. Segitiga ada juga segitiga membalik. Yang di Indonesia itu yang ada segitiga membalik cuma ada di Solo Balapan, setahu saya di Solo Balapan, Ketapang dan Prabu Mulih, dan di Bukit Putus Padang ya. Ada itu. Dan ini persis seperti asli ya. Ini RLX-nya sudah diputus ya untuk pembangunan jalur ganda Solo Balapan sampai Gundi ya. Dan itu ada objek masjid Syekh Zayed ya. Ya, ini bangunannya ya sudah mirip ya ini ya. Udah mirip lah. Ini Masjid Zayed yang lurus sana menuju ke Solo Jebres sampai dengan Madiun dan Surabaya Gubeng. Kalau yang kita review itu menuju ke arah Gundi dan sampai stasiun Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Ya, ini ada proyek jalur ganda. Lah, ini ada underpassnya Gilingan yang juga sudah diganti seperti kondisi 2024 sekarang ya. Ada 2 jalur tapi masih belum dipasang ya jalurnya. Dan ini juga ada proyek jalur ganda. Dan ini sebelah kirinya adalah rel yang lama. Ini relnya tuh namanya Kali PP ya. Kali PP. Ya, ini ada proyek rel layang Joglo ya di Solo ya, yang masih dikebut untuk menjadi ya. Ini relnya tadi bawah. Ini ada sinyal muka dan sinyal muka dari
pihak Adipiro dan Solo Balapan. Dan inilah proyek rel layang Joglo ya, yang dulu bawahnya ada simpang Joglo yang termasuk daerah termacet yang ada di kota Solo ya. Ini palang Joglo, ini masih ada perlintasannya dan itu ada relnya. Sebenarnya relnya ada di bawah ya, dan itu ada sinyal masuk stasiun Kadipiro. Ini termasuk real ya, karena dibuatnya bagus ini ya. Inilah stasiun Kadipiro ya, itulah stasiun baru yang berada di kota Solo ya. Ini adalah stasiun Kadipiro, berfungsi untuk mengontrol percabangan yang menuju ke arah stasiun bandara ya. Kadipiro ini juga ada pembangunan jalur ganda Solo Kalioso yang juga belum jadi. Yang ke kiri itu mengarah naik ya ke arah Bandara Internasional di Sumarmo, dan itu juga ada tol Solo Kertosono ya di atasnya. Ini tol ya, dan di kiri ini ada pembangunan jalur ganda, dan ini ada calon JPL baru. Ada 2. Ini jalur ganda besok itu di peta Kadipiro sampai Kalioso tuh ada beberapa PJL baru ya, karena di jalan di daerah situ memang banyak jalan ya. Objeknya sangat ringan ya, full sawah dan kebun ya. Kalau Solo Kadipiro sampai Kalioso itu full hijau ya. Ini ada proyek dan ada pembangunan PJL, ada 5 ini, sudah ada 5 ini. Wah, ini nuansanya Indonesia sekali dan sangat ringan. Untuk ini juga semboyan juga cukup lengkap ya, ada semboyan 8, ada sinyal muka mekanik dan ada sinyal masuk mekanik. Stasiun Kalioso ya, Kalioso yang berada di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen ya. Ini maksudnya sudah Kabupaten Sragen, tapi Sragennya sebagian agak barat ya, agak barat utara. Ini stasiun Kalioso berada di 117 mdpl, ada 3 jalur. Di sini jalur ini adalah jalur yang dilewati kereta api Banyu-Biru, Joglo Semarkerto, Matarmaja, Majapahit, Brantas, dan kereta api Brawijaya. Namanya rute ini adalah rute Banyu-Biru Line ya. Jadi Mas Rohmat Hidayat ini membuat rute ini adalah dinamakan rute Banyu-Biru Line karena kereta api yang lewat di sini kereta api Banyu-Biru lokalnya. Ya, semboyannya cukup komplit dan bentuknya juga persis seperti yang ada di Kalioso sana. Kalioso. Ya, ini jalan yang ada di sebelah kiri ini adalah jalan Solo Purwodadi. Ya. Ini termasuk cuman cabang ya, cuman tapi ini juga depannya mau dibuat jalur ganda ya. Yang di Daop 6 itu memang ada progres tuh, ada di Kalioso dan di Wonogiri ya, yang saya review di video non TSA ya, non game ya. Ini saya belum kesana lagi ya. Ya, ini mengarah, ini objeknya cukup ringan ya, dan teman-teman harus punya rute ini karena rute ini cukup panjang ya dan cukup detail. Dan ini ada persawahan juga, ada rumah. Memang dari ini memang sampai stasiun Sumberlawang itu jalan berada di bersebelahan dengan jalan Solo Purwodadi ya. Ini sudah masuk stasiun lagi. Ya, sinyal muka, sinyal masuk. Masih menggunakan, ini salah satu
jalur yang masih menggunakan sinyal mekanik itu ya jalur ini sama Wonogiri ya. Ya inilah stasiun lagi. Ini stasiun Salem ya. Salem tuh berada di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen ya. Namanya Salem karena namanya nggak Gemolong karena di sini masuknya desanya namanya Desa Salem ya. Salem ini lebih tinggi ya, 146 mdpl, ada 3 jalur. Di sini tuh untuk persilangan kereta api Joglo-Semakerto dan kereta api Berantas kalau sore. Ya ini stasiun Gemolong, stasiun Salem ya. Kalau orang sana, orang Solo itu nyebutnya ini stasiun Gemolong ya. Tapi terletak di Kecamatan Gemolong ya. Lanjut lagi. Kita masih berada di pinggir Jalan Raya Solo Purwodadi. Ini dibuat kayak asli ya. Ini seperti yang ada di Jalan Solo Purwodadi karena saya juga sering lewat ya jalan sini ya. Ini menuju ke stasiun Gundi ya. Ya ini PJL Pendem ya namanya. PJL Pendem yang berada di Sumber Lawang. Ini udah masuk Sumber Lawang. Ini jalan Solo Purwodadinya pindah ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanan, saya sebelah kiri. Ini cukup panjang ya dari stasiun Salem ke stasiun Sumber Lawang. Ini jalan Solo Purwodadi belum kelihatan ya. Ini masih jauh. Ini teman-teman wajib punya rute ini untuk mengisi kejenuhan ya. Daripada main mau ngetrip gak punya uang, ini aja udah. Ini wah ini tinggi ini ya, ini udah masuk. Ini jalan Solo Purwodadi sudah berada di sebelah kiri dan tuh ada stasiun. Ini stasiun Sumber Lawang ya. Sumber Lawang tuh berada di Kecamatan Sumber Lawang, masih di Kabupaten Sragen ya. Sumber Lawang yang berada sama bangunannya seperti bangunan asli ya. Ini jalan Solo Purwodadi. Memang stasiun Sumber Lawang itu berada di pinggir jalan Solo Purwodadi kayak stasiun Salem dan stasiun Kalioso. Tapi kalau Kalioso agak masuk ya. Kalau Sumber Lawang ini pinggir jalan raya langsung. Kita menggunakan livery asli KAI yang baru. Ini 126 km per 100 mdpl ya. Ya memang menuju ke Gundi memang agak nikung ya stasiunnya. Ini stasiun Sumber Lawang. Kita lanjut lagi, berada di 3 jalur. Di sini ada pertemuan antara kereta api Majapahit dan kereta api Brawijaya ya. Brawijaya sama Brawijaya bersilang di stasiun Sumber Lawang. Ini sudah memasuki daerah perbatasan antara Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan. Ini view-nya agak sudah hutan ya. Ini kita percepat aja kan untuk mengulur waktu ya. Karena ini juga mau maghrib. Ya, dibuat seperti asli, logo-logonya juga bersih. Ini kayak masih Kabupaten Sragen ya. Ya ini stasiun Ngoprak ya. Kalau Ngoprak itu sudah masuk Purwodadi atau sudah masuk Grobogan atau masih Sragen ya? Saya juga belum pernah ke sini. Ini stasiun Ngoprak ya. Ngoprak berada di 74, malah lebih rendah ya daripada Sumber Lawang ya. Berarti nurun ini. Ada 2 jalur. Stasiun Ngoprak. Di sini kereta sudah berjalan 100 km per jam. Memang sudah di-update ya relnya di sini ya. Di sini kita akan masuk daerah operasional 4 Semarang ya. Karena perbatasannya berada di stasiun antara stasiun Ngoprak dan Gundi ya. Perbatasan di Ngoprak masih 26,
Gundi udah masuk top 4 Semarang ya. Treknya memang kayak gini ya, ini sudah sinyal muka dan semboyan 8, sinyal masuk stasiun Gundi, kecepatan 50 km/jam ya. Nah ini ada 2 jalur ya, perpecahan jalur. Di sini juga ada perpecahan jalur. Yang sebelah kanan ini adalah jalur menuju ke Gambringan ya, Skocat, yang dulu dilewati Sancaka Utara. Gundi, kalau yang kiri itu mengarah ke stasiun Kedung Jati dan Semarang Bang Jateng ya, Semarang Tawang Bang Jateng. Di sini sebelah kanan tuh sudah tidak dilewati kereta ya, karena kereta Sancaka Utara udah nggak aktif. Gundi berada 54, ini lebih rendah lagi ya. Ini termasuk stasiun yang berada paling ujung selatan yang berada di Daup 4 Semarang. Sudah masuk Semarang nih. Dan kita lanjut, kita menuju ke arah ke sebelah kiri ya. Kalau ke kanan kita ke Gundi, ke Gambringan ya. Ini arah ke Kedung Jati dan Berumpung sampai Semarang Bang Jateng. Ya ini menuju kiri, udah masuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Treknya juga hijau ya. Memang di sini full view-nya full sawah dan kebun ya. Kalau di daerah Gundi sampai stasiun Kedung Jati itu memang banyak hutannya. Ya lanjut terus. Di sini kita akan menemui beberapa stasiun lagi menuju ke stasiun Semarang Bang Jateng ya. Stasiun ya, treknya cukup ringan ya ini. Ini teman-teman wajib punya rute ini. Dan ada sungai, ini Sungai Karangsono namanya. Ini persis seperti asli ya. Di Karangsono sana persis ini. Kalau teman-teman naik kereta api Joglo-Semarkerto atau Banyu Biru atau kereta jarak jauh yang lain, kalau siang pasti lihat lah. Ini juga kalinya juga, wow ini mantap ini, waduh bagus banget ini. Seperti asli ya ini. Ini Mas Rahmat ini luar biasa sekali ini anaknya. Ya, ini rute terbaik ya di peta antara stasiun Solo sampai Semarang ini. Ya, ini ada stasiun Karangsono ya. Karangsono ini masuknya di Purwodadi ya, Grobogan ya. Karangsono masih menggunakan bangunan asli ya. Karangsono ini berada di ketinggian berapa ini? 48 mdpl. Ini stasiunnya juga untuk persilangan saja ya, Karangsono. Dan habis ini kita melewati stasiun Telawa. Ini unik karena Telawa itu berada di Kabupaten Boyolali ya. Ini cukup mengecer ya. Dan ini juga sempat ada bekas stasiun Gedangan ya, yang udah nggak aktif. Gedangan. Hingga akan masuk Kabupaten Boyolali ya. Sinyal muka, sinyal masuk. Ya inilah stasiun Telawa. Stasiun Telawa ini berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Juwangi. Telawa ini nama hutan sebenarnya. Alas Telowo. Kalau bahasa Jawa itu Telowo. Kalau ininya bahasa Indonesianya Telawa. Ini masuk di Juwangi, Kabupaten Boyolali. Boyolali ada 2 stasiunnya ya. Stasiun Bandara Adi Sumarmo dan Stasiun Telawa. Dan ini bangunannya masih bangunan asli yang dibuat oleh Belanda ya, oleh NIS ya. Masih asli, ini nggak boleh dibongkar ya. Ini karena bangunan heritage yang dilindungi cagar budaya. Dan di sebelah sini ada hutan, ini hutan Telowo. Ini sangat lebat ya hutannya ya.
Jembatan Telawa. Lanjut lagi menuju ke SMC. Ya, dan inilah stasiun berikutnya, stasiun Gedung Jati. Gedung Jati. Stasiun Gedung Jati ini termasuk stasiun yang berada di Kabupaten Grobogan, berada di Kecamatan Gedung Jati. Dia sebenarnya stasiun percabangan ya. Di masa lalu yang di peron sini itu adalah jalur yang menuju ke Ambarawa Tuntang hingga stasiun Magelang, dan diteruskan itu sampai stasiun Tugu ya, stasiun Yogyakarta, karena udah nggak aktif. Dan ini rencana juga direaktivasi, tapi reaktivasi mangkrak sampai sekarang ya, sampai dari 2014 sampai sekarang. Dan ini stasiunnya persis seperti yang berada di stasiun Temanggung, stasiun Purwosari, tentunya sama, bangunnya sama Heritage ya. Yang berada di sebelah kiri itu menuju ke Tuntang, Ambarawa, Magelang hingga stasiun Yogyakarta. Dan ini menuju ke stasiun Tanggung ya, stasiun Semarang Tawang. Di sini view-nya hutan ya. Gedung Jati juga sama seperti Telawa, hutan. View-nya hutan. Ya, inilah stasiun Tanggung. Ini stasiun, ini ada monumennya ya, monumen kereta api. Ini adalah stasiun pertama yang dibangun oleh Belanda ya. Ada 1897 atau berapa itu lupa. Kalau teman-teman tahu mohon salah dikoreksi ya. Ini stasiun Tanggung. Stasiun Tanggung. Ini stasiun Tanggung, ada 2 jalur. Ini masuk bangunan Heritage juga ya. Stasiun Berumbu, ini juga stasiun percabangan. Yang ke kanan itu yang menuju ke arah Surabaya Pasar Turi, kalau yang kiri dari Solo ya. Ini pertemuan jalur juga. Ini stasiun Berumbu, jadi stasiun percabangan ya. Dan ini kita sudah bertemu dengan lintas jalur utara ya. Ini full double track ya, jalur utara. Inilah stasiun Alas Tua, juga sudah seperti asli ya. Ini ada stasiun keren, stasiun Pulo ya. Stasiun Pulo, dijuluki stasiun Pulo karena berada di tengah-tengahnya itu ada stasiun ya. Diapit 2 jalur ya. Ya, ini udah memasuki Semarang. Sudah memasuki, ini tambak ya, ini seperti asli ya. Ini ada di Semarang Tawang sana. Ya, ini Semarang Tawang. Yang sebelah kiri itu adalah menuju ke pelabuhan ya. Inilah stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Ya, ini sudah menggunakan objek asli. Ya, ini objek asli. Ini ada di Semarang Tawang, Bank Jateng ya. Ini untuk perhentian kereta api eksekutif yang berada masuk stasiun besar yang berada di sebelah. Kita lanjut satu lagi menuju Semarang Poncol. Semarang Poncol ini untuk kereta api ekonomi dan campuran ya. Semarang Poncol awalnya di stasiun ini, berhentinya di stasiun ini. Kayak kereta api Kamandaka, kereta api Juglus Markerto, kereta api Tawang Jaya, kereta api Kaligung, kereta api Damarwangsa, dan kereta api Matarmaja, dan kereta api Berantas ya. Inilah tujuan akhir kita di rute Solo sampai stasiun Semarang Poncol Banyu Biru Line ya. Bila teman-teman ini mendapatkan rute ini bisa menghubungi Mas Rohmat Hidayat. Saya kasihkan kontak personnya di sini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Mohon lebihnya mohon maaf bila ada menemukan tempat atau semboyan salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.